Selamat datang di Pengantar Tidur. Au. Oke Bang, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Lu sehat, Nol? Alhamdulillah sehat. Semoga kita semua sehat semua. Bagi penonton juga yang ada di rumah juga sehat ya. Kita doain buat para subscriber kita selalu sehat selalu. Amin, benar banget ya. Oke Bang, apa nih cerita pengantar tidur kita hari ini? Oke, cerita pengantar tidur kita hari ini nih sesuai yang episode kemarin gue mau bilang bahwa gue rada trauma untuk nginep lagi di Ciloto. Oh, Tahu dong Ciloto? ya. Kan, Puncak. Itu posisinya lu kalau dari udah jalan daerah Ciloto tuh ada banyak villa-villa tuh yang belok ke kanan ke bawah. Itu sebenarnya ada dua kejadian dengan waktu yang berbeda ya. Cuman kejadiannya sama di Ciloto dan menurut gua sangat di luar logik, Di luar nurul banget gitu. Nah, gua ngambil satu kejadian yang ini udah sangat lama dan gua bilang itu di luar nurul banget. Belum pernah kan, atau lu mungkin lu pikir ketika ada setan, ada hantu, ada penampakan, ada yang kesurupan, lu bacain Al-Quran udah aman. Tadinya awal-awalnya gue pernah berpikir kayak gitu tuh. Ini ternyata setelah gue tahu ada yang namanya di atas setan itu kan ada jin ya, ada iblis gitu. Ternyata ada mereka yang lebih pintar ngikutin kita, itu gue langsung. Gue ngalamin sendiri. Oh ya? Gue baca Al-Quran, gue dikoreksi. Astagfirullahaladzim. Itu kayak di film-film tuh ya. Gue dikoreksi dengan suara anak kecil. Emang manusia doang yang bisa baca Al-Quran? Itu salah. Mau tahu ceritanya? Wah, penasaran banget tuh Bang. Gimana tuh? Jadi gini, kejadian ini beberapa tahun, mungkin beberapa belas tahun yang lalu, ketika bokap gua masih ngerentalin mobil. Oke. Ya, itu di SMA gua, salah satu SMA swasta di Jakarta Selatan. Kita mau ngadain LDKS, latihan dasar kepemimpinan siswa, gitu kan. Jadi siswa-siswa baru yang masuk yang mau menjadi calon OSIS. Oke, tapi bukan LDKO. Jadi ada lagi tingkatannya LDKS baru LDKO. Nah, kita ngadain LDKS. Biasalah kalau kayak gitu kan ada SCOC gitu kan, ada pembimbingnya, ada guru-guru pembimbing, terus ada SCOC-nya, kakak kelas, kemudian ada siswa-siswa barunya. Nah, mereka kenapa gue bisa ikut? Karena mereka nyewa mobil gue kan, gitu. Dan kebetulan gue, adik gue, sama dua supir dari gue juga gitu kan, itu berangkat. Kita pakai, gue saat itu mobilnya HiS. Jadi ada dua mobil HiS bensin sama HiS diesel. Kita berangkat ke daerah ke Villa Ciloto itu. Dan seperti biasa, ketika sampai di sana, setelah pokoknya pas baru banget nyampe, baru masuk gerbang, di tempat unik, gue bilang kan, lucu. Jadi pintu masuknya tuh pintu kaca yang bisa geser. Oh, otomatis. Itu enggak otomatis sih enggak, tapi dia tipenya tipe sliding, digeser. Slide gitu. Jadi bukan yang pakai dibuka gitu kan, tapi dia digeser. Pintu sliding gitu. Nah, masuk, keren nih, gue bilang. Ada 1, 2, 3, 4, 5 kamar kalau nggak salah. Iya, 5 kamar, dan cuman ada satu kamar yang besar yang ada kamar mandinya di dalam. Oke. Gua keliling dulu nih. Sama gua ada guru gua juga, cewek, terus sama temen gua.
Kita masuk kamar, setiap kamar kita cek-cekin. Oh, kamar ini bersih, aman gitu kan. Oh, yang ini aman. Sampai kamar mandi yang pojok, dan itu yang cuman satu-satunya ada kamar mandi. Oke. Ya seperti yang pernah gue bilang bahwa gue juga ada sedikit punya kelebihan. Gitu kan, six sense kan gue. Gue masuk kamar itu sama mami, sama guru itu gue panggilnya mami. Bilang, "Bu, kok beda ya kamar yang ini?" "Iya, hawanya beda," kata guru gua. "Ya udah, yang ini buat guru-guru aja, Bu ya. Murid-murid jangan di sini." Gitu kan. Kan gua posisi udah alumni ya. Gua udah alumni dan gua adalah pendamping dari OSIS. Gitu. Pendamping sana sama pendamping dari guru. Gue nyaranin ke mami itu, "Bu, ini kamar ini jangan buat murid-murid nih, itu buat guru-guru aja." Oh ya udah, kalau nggak salah guru yang ikut 3 atau 4. Mami itu guru olahraganya ada 2 sama guru agama 1. Oke, gue cek kamar mandinya, oh, aman segala macam. Pokoknya ada di situ doang. Nah, singkat kata, kita beres-beres, packing segala macam, ngerapihin. Oke, silakan. Ini yang buat murid-murid di sini, buat cewek di sini. Sisanya kita mau ngampar di depan, monggo silahkan. Karena ada ruang tengahnya tuh yang lumayan gede, ya kan. Di pintu masuk ada balai, tempat tidur dari bambu tuh. Balai-balai gitu kan, dari bambu itu lumayan luas ya. Mungkin kalau tidur 5-6 orang masih muat. Gede gitu ya, Pak? Iya, sekitar 4 atau 5 orang lah masih muat. Persis pas di pintu. Sebelah pintu. Sebelah sini, pintu sebelah kiri itu sofa-sofa gitu. Nah, hari pagi biasa, aktivitas biasa gitu kan. Sampai itu ada anak kucing lucu, ya kan. Gue nggak tahu itu kucing dari mana apa pokoknya pas sudah sore tuh tiba-tiba ada kucing, dan si kucingnya ini tiba-tiba buang air di situ. Oke, terus? Iya nggak? Aduh, kerjaan banget. Gue minta tolong sama anak-anak, nggak ada yang berani. Gimana nih? Bilang, akhirnya gue yang bersihin pakai kaos kaki. Nggak tahu kaos kaki siapa, gue ambil dari sepatu, ya nggak? Gue ambil, gue buang gitu kan. Buang, itu aman. Adik gue dicek, gue luar, "Bu, ini Rangga gimana tidur?" Yaudah, Rangga sama supir-supirnya kalau mau tidur emang disediain di kamar sebelah sana, ada ruangan terpisah gitu kan. Cuman gue tawarin adik gue tuh sama supir-supir tuh nggak mau. Udah gampang lah katanya gitu kan. Hari pertama sore kita mulai kegiatan, ya layaknya kayak mau LDKS gitu ya. Ada materi, ngisi materi tentang kesiswaan segala macem, bla bla bla. Jam 8, jam 9 malam ngumpul lah gue di kamar cewek. Gitu. Kenapa gue bisa di kamar cewek? Karena ya gue udah alumni dan gue sambil mantau kan. Jadi kan di situ cewek cowok dipisah kamarnya pasti dong, nggak mungkin digabung. Udah selesai gue cerita horor apa segala macem. Udah gue bilang, udah yuk istirahat tidur. Kakak mau mantau yang lain. Oke, gue keliling tempat lain. Terus ketika gue sebelum keluar, ada cewek yang ya sebutlah namanya Marisa. Oke, gue bilang, ini Marisa tidur pules banget. Gue bilang gitu kan, ini Marisa tidurnya pules banget kayak bayi. Selesai gue ngomong begitu, dia tiba-tiba bangun, nggak bangun, dia tiba-tiba langsung brok, nyakar ke depan ke temennya itu yang lagi tidur. Jadi temennya juga nyender kan gini apa, munggungin. Begitu gue kelar ngomong, ih Marisa tidurnya pules banget kayak bayi, langsung dicakar. Itu dia kayak, maksudnya meong, itu kayak kucing gitu? Iya, tiba-tiba kayak kucing. Lu kucing kayak mau berantem tahu kan? Iya tahu. Gitu kan dia langsung
langsung nyakar. Ngigo kali. Nggak tahu. Dan cewek yang di depannya ini dia kayak, aduh kak tolongin kak gitu. Riz lepas gitu kan. Oke. Tapi nggak mau. Si Marisa tuh mas begini. Waduh. Ya awalnya gue pikir ngigo kali ya gitu. Dek bangun dek, kakinya gue tepak-tepak gitu kan. Iya. Bangun. Coba kamu geser. Sakit kak, nggak bisa. Itu nggak bisa gerak. Oke, ditahan gitu guys Iya. sama dia. Di punggungnya tuh dicakar gitu. Misalkan gini ya, misalkan dia tidur gitu tuh, ininya di sini, dijepit begitu, dicakar. Oh. Sampai dia tuh nggak bisa gerak, gitu kan. Ih, sakit. Nah, gue coba kan, gue samperin. Yang sebelahnya Marisa tuh gue suruh bangun dulu, coba minggir gue bilang kan. Tinggal mereka berdua di kasur. Pelan-pelan tuh tangannya gue lepas. Tangannya gue lepas pelan-pelan. Baru. Tapi dia langsung tidur lagi. Oh. Bener-bener pules nggak bangun. Oh gitu. Gue udah tepak-tepak segala macam, tangannya gue lepas gitu kan. Dia masih pules. Masih pules bilang. Terus udah bisa bangun. Udah kak. Lecet lah pasti kan, gitu kan. Perih kak katanya. Udah, coba diobatin sama yang ini kan, karena kan nggak mungkin gua. Akhirnya gua keluar kamar, gua ngecek tempat yang lain. Gua ngecek kamar yang lain. Di situ tiba-tiba di kamar itu manggil gua lagi. Ada cewek yang nyamperin gua lagi posisi lagi mantau ke kamar yang lain kan. Kak, kenapa? Tuh si Marisa, dia gelisah kayak nggak tenang tidurnya segala macem, matanya tapi melotot. Kok bisa ya? Nah, gue bilang, gue masuk lagi ke kamar, gue lihat dia posisinya yang mata yang melotot, kayak gitu. Kan, gue bilang kenapa nih? Gue bilang, akhirnya gue ajanin, gue doain gitu kan. Terus pelan-pelan gue buang. Gue inget lagi, oh yang main sama kucing tuh dia. Yang lain nggak ada yang main sama kucing, cuma si Marisa. Nah, gue nggak tahu nih ya apa hubungannya dengan kucing itu, tapi gue baru inget. Dan itu kucing itu setelah habis pup di situ, dia nggak ada. Kucing itu tiba-tiba menghilang. Tuh nggak ada sama sekali kucing itu. Nah, itu udah gue bersihin. Bukan malamnya, setelah gue dari situ ya, tiba-tiba temen gue yang lagi asik nonton TV, tiba-tiba langsung keluar menggigil, langsung berdiri bangun. Lu ngapa? Nggak apa-apa katanya. Udah, saat itu tuh nggak ada yang mau cerita. Terus berlanjut ke posisi gua, itu masih malam pertama tuh, gue inget banget. Gua kamar mandi. Oke. Gua kamar mandi, pengen pup kan, BAB. Gua BAB kamar mandi. Itu di kamar mandinya di atas kayak ada ventilasi udara tuh. Gua lagi BAB, lagi jongkok begitu. Karena WC kan belum WC duduk ya, masih jongkok. Oke. Itu feeling gue di atas kayak ada yang ngeliatin. Posisi untung di belakang gue ya, bukan di depan si lubang ventilasi. Cuman kayak ada yang nongok gitu. Ada yang ngeliatin kayak kan. ada yang ngelintir gitu ya. Ya kan kalau lo di WC nggak mungkin lo baca-baca dong, malah dosa kan. Aduh, gue bilang ini lagi boker nih, lo ganggu gue aja ya nggak. Posisinya lagi gak enak banget ya pada saat. Gue bilang kalau lagi mandi doang sih masih bisa gimana lah gue kan, lagi boker cuy. Tapi ngapain ya? Nggak tahu. Motifnya dia apa tuh? Ngintip kayak pengen tahu. Iya, gitu kepo banget gitu. Gue nengok ke atas, gue paksain. Cuman kayak ada set bayangan hitam kabur. Jadi kayak sekelebatan gitu. Iya. Oh berarti bener ada yang ngintip nih tadi, gue bilang kan gitu. Udah gue siram, gue bersih, gue keluar. Gabung gue sama yang pada tidur tuh di balai-balai itu, ya kan? Gue di balai-balai, gue di sofanya. Gue di sofa tidur.
adik gue datang nih, si Rangga. Adik gue datang, tiba-tiba dia bengong ngelihat ke arah kanan, ke arah yang balai-balai itu. Nah ada teman gue kan yang kenal juga sama adik gue. Rang mau ngapain? Rangga mau ngapain? Diem aja adik gue. Pas gue ngedengar dia manggil Rangga gitu kan, gue nengok kan. Gue liat tuh adik gue panggil, Rang mau ngapain? Diem aja. Gue lempar bantal tuh. Dek, baru dia Kang mau ikut kamar mandi. Ya udah, ikut kamar mandi, biarin. Udah kan gue anterin, udah selesai. Begitu dia jalan, udah kelar ini dari kamar mandi, mau balik lagi ke mobil, si Rangga nanya, Kang, ini posisi kita udah di luar, gue mau ke mobil kan, gue mau ngerokok tuh saat itu. Bilang, Kang, tadi yang di balai-balai ada cewek rambutnya panjang, tapi pucet banget, lagi sakit ya, katanya gitu. Di balai-balai, emang ada cewek? Itu tuh memang lagi pada tidur tuh cewek-cewek. Oh, yang tidur di balai-balai itu cewek-cewek rata-rata. Cewek-cewek yang pindah dari kamar. Oh. Yang habis kamar si Marisa kejadian, kan kamar jadi kosong tuh. Pada ngumpul lah di balai-balai situ semua. Ya kan? Tapi di situ adanya yang jilbab sama si Marisa yang rambutnya bondol. Ya kan? Sisanya tuh jilbab semua. Dan ini rambutnya panjang. Kata adik gua, dia tidurnya posisinya telentang, ngadep ke langit-langit, mukanya pucat. Kata Rangga, kok orang sakit diajak sih, bukannya dilarang. Baru sakitnya pas sudah di lokasi, Kang, katanya. Setahu gua pada sehat semua gitu kan. Dan kata adik gua rambutnya panjang, Rang. Iya, di balai yang itu. Iya. Bilang, udah Rang, gak usah banyak ngomong ya, gak usah banyak cerita. Udah, gue samperin lah supir gue tuh. Gue nanyain ya basa-basi mereka udah makan atau apa segala macem. Nah, pas gue mau balik lagi ke dalam, kan pintunya seperti yang gue bilang ya, pintunya sliding dan itu kaca. Itu kan pakai hordeng. Ada hordeng ya. Itu tiba-tiba hordengnya tuh kayak yang ketiup, kayak bocah lari di dalam hordeng itu loh. Oh ya, goyang jadi ring gitu. Sono. Terus balik lagi. Jadi yang satu kebuka, posisinya kan ke dalam begini. Nah yang satu kan nutup. Jadi ini buat lewat nih. Jadi si hordeng itu gerak dari sini ke sono, terus langsung nembus ke sini. Gue maju dong ke dalam, gue lari, gue ke dalam, gue buka hordengnya. Karena kan memang salah satu guru itu ada yang bawa anaknya. Gue kira anaknya tuh lagi main di hordeng situ. Gue pengen ngapain deh, pengen gue gituin kan. Maksud gue pengen gue tanya atau gue larang gitu kan. Gue intip, hordengnya nggak ada. Lo intip di hordeng maksudnya orangnya nggak ada? Orangnya nggak ada. Bukan hordengnya yang nggak ada. Hordengnya masih ada. Hordengnya masih ada. Anaknya nggak ada. Anaknya nggak ada, oke. Atau yang menggerakkan itulah gitu ya. Iya, itu tapi angin nggak ada juga. Nggak ada, saat itu nggak ada angin sama sekali. Udah, gue samperin ke mami, gue ngasih tahu mami gini kejadian. Ya udahlah, akhirnya kumpul semua, kita baca aja, gue bilang wirid sampai sengantuknya. Udah tuh kita ngumpul semua. Pagi-pagi itu hari udah tidur, aman tuh, ya kan? Alhamdulillah udah aman, gak ada kejadian lagi. Pagi itu teman gue yang gue bilang dia tiba-tiba lagi asik nonton TV, tiba-tiba langsung kabur keluar. Dan tiba-tiba dia langsung pakai jaket kerudungan, pakai jaket, pakai celana gitu kan. Karena tadinya awal dia cuma pakai celana pendek, pakai kaos oblong. Dikasih tahu sama si mami, kamu pakai jaket, pakai celana yang bener, dingin ini. Enggak mam, enggak dingin kok. Nggak lama abis dia ngomong begitu, mami pergi. Ternyata kata dia ada poci keluar dari TV. Lah? Swing tak di depan dia. Dan yang saat itu yang nonton cuma dia sendiri yang nonton TV itu. Pocongnya keluar dari TV, tak di depan dia.
Kabur. Dia kabur ya kan. Gue nggak ngeliat, gue cuma ceritain sama si Mario ini kan, sama teman gue ini. Gue nggak tahu deh itu kemana pocinya selanjutnya. Siang aman, gak ada kejadian, kita melakukan aktivitas biasa. Sore kita melakukan aktivitas biasa. Pas malam, adik gua pas mau tidur katanya mobilnya itu digoyang-goyang dong. Terus? Mobil goyang-goyang. Salah satu supir gua itu dia kayak yang dicekek. Posisinya supir lo tidur? Tidur di depan. Oke. Jadi dia tidur di depan, di supir gitu kan. Cuman kursinya dikebelakangin. Dia langsung Kayak reperpan ya? Iya, kayak reperpan. Tapi dia tangannya megang ke sini. Oh, gitu, kayak mau nari. Adik gua yang satu mobil di situ juga. Itu tiba-tiba mobil goyang. Oke. Dia goyang-goyangin parah banget. Sama si hordeng itu begitu lagi, kata adik gua tuh. Oh. Bukan cuman satu, ada 3 pocong, kanan, kiri, sama dari depan. Adik gua udah begini, udah gigil. Supir gue yang satu lari dari mobil belakang. Dia tidur sendiri tuh di mobil. Dia lari, dia tahu mungkin kan ya. Dia lari. Si mas yang kesurupan ini, Mas Parlan, itu langsung ditabok. Wah, bangunin. Baru dia bangun. Mimpi dicekek katanya. Aduh. Adik gue juga langsung dibaca-bacain tuh, ditutup matanya. Ditanyain tuh sama Mas Parlan, sama Mas Har, yang supir gue yang satunya lagi. Emang kamu habis ngapain, Lan? Ini pasti kamu melakukan kesalahan nih, katanya kan. Jadi ternyata di sebelah kamar yang si Marisa kesurupan, yang kesurupan kucing, itu ada patung. Mas Parlan kencingin patung itu. Ya. Jadi patung itu dikencingin sama Mas Parlan, dia kebelet. Katanya kan. Padahal gue udah bilang sebelumnya, lo kalau mau kencing mau mandi apa bilang, ntar kita langsung kamar mandi. Dia nggak tahu kenapa kencinglah di di patung itu. Patung anak kecil. Dikencingin sama dia. Ya pas malamnya ya mungkin balas dendam kali, kesel gitu kan. Iya, tempat gua lo kencingin gitu kan. Jadian di dalam rusuh juga. Kita udah mau tidur, posisinya si Marisa ngamuk-ngamuk. Wah, ngamuk separah-parahnya. Udah kacau tuh ya keadaannya. Udah mulai ya? makin kacau tuh malam kedua. Ada teman gue yang nanya, kamu mau apa? Langsung gue tutup mulutnya. Gue bilang jangan nanyain. Kalau ada yang kesurupan, jangan tanya mau apa. Kalau dia mau darah lu, dia mau nyawa lu, gimana? Lu sanggup ngasih? Gitu. Iya, benar. Iya kan? Udah. Tuh guru pada keluar, bantuin, masuk gua kan, bantuin sampai udah. Nah inilah gua ngaji, gua baca Yasin. Jadi pertama gua sholat dulu, sholat isya, sekarang sholat sunnah, gitu kan. Selesai gua baca Yasin. Gua punya Al-Quran yang kotak, Al-Quran kecil, Al-Quran saku, baca. Baru pembukaan doang, baru Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Des, emang cuma manusia doang yang bisa baca Al-Quran? Gua ngedenger suara anak kecil itu jelas banget di kuping gua. Emang manusia doang yang bisa baca Al-Quran? Itu juga salah dibilangnya begitu. Sadaqallahul azim. Gue langsung tutup. Ngumpul ke depan boro-boro. Gue gak berani. Langsung sadaqallahul azim. Deng, ke depan gue ngumpul. Nah ada salah satu temen gue, gue manggilnya Caplang. Dia masih ada keturunan dari Cirebon, gitu kan, kerajaan Cirebon, keraton Cirebon.
Udah yuk kita ngumpul semua. Gue bilang udahlah, kita kumpul aja baca doa. Gue bilang gitu kan. Kita baca doa aja. Gue bilang udah, kita buat yang agama Islam yuk kumpul yuk, melingkar. Gue bilang terutama yang punya keberanian. Gue bilang kita bantu gue untuk ngebersihin dari nge-backup gitu kan. Itu posisinya di depan ada kaca cermin dengan ukiran-ukiran kayu sebelahnya. Asli itu gue merinding banget. Jadi gue, si Caplang yang gue inget ya, terus ada Pecok teman gue juga, ada Topan. Itu kita dan yang lain-lain itu pokoknya kira ada 10 orang melingkar. Kita baca doa, gue bilang. Buat yang non muslim baca doa masing-masing ya, gue bilang. Nah, itu gue ngeliat ke kaca, geter. Kenceng tuh geter. Kenceng banget. Tuh kaca geter tuh cermin tuh. Wah, gue pegang tangan teman-teman gue, udah baca, udah gue bilang udah. Jangan liatin, gue bilang udah baca doa aja. Udah gue tawasul ya kan. Gue kirimin Al-Fatihah, gue baca salawat yang sebisa gue lah saat itu kan. Gue baca doa, man. Berat. Mulai tuh pelan diem tuh kaca. Itu kaca asli geter banget. Begitu udah selesai dia pelan-pelan tek diem. Terus asap keluar putih. Waduh. Asap keluar putih. Pikir udah selesai kan. Udah kumpul yuk, jangan ada yang di kamar. Kalau buat cowok-cowok yang lagi mencar, kalau bisa sih kepada kumpul aja. Nah, dilalahnya adik gue lagi beli jagung bakar tuh. Gue tahu cerita besokannya adik gue tuh. Jadi adik gue pergi ke atas beli jagung sama supir gue bertiga. Pas dia turun katanya, itu ada villa yang udah tidak terawat. Udah kayak kebon lah, udah bener-bener. Tapi supir gua yang Mas Har yang bisa nyembuhin itu ngedenger ada gamelan, ada keramaian, ada yang lagi pesta katanya. Oh gitu. Dan dengan nekatnya dong dia manjat villa itu, villa kosong itu. Terus? Buat nyamperin. Ya adik gua mau nggak mau dong ikut. Manjat sama Mas. Tarik. Udah mas, udah nggak ada. Enggak, tadi ada pesta di sini, ada keramaian katanya. Oh gitu. Udah nggak ada, pulang katanya. Ya udah, untungnya nggak sampai masuk ya. Udah Mas Har sama Mas Parlan sama adik gue manjat, udah pulang lagi. Ketika mau kita kan udah, adik gue tuh ngomong, udah manggil, Kang, ini ada jagung nih, katanya, mau bakar ya. Yaudah yuk kita bikin ini aja, gue bilang, bikin suasananya tenang, tapi jangan terlalu rame ya. Gue bilang yuk kita makan aja di luar. Mencairkan suasana lah ya. Mencairkan suasana. Bakar. Dan adik gua ngeliat dari mobil, pas dia lagi ke mobil mau ngambil minuman di kamarnya si Marisa ini. Awalnya dikira ya entah peserta atau entah guru lah. Ada orang tinggi, botak, gigi gede, botak gitu kan. Posisi kayak lagi sholat. Cuman yang dia lihat cuman sampai ke ruku. Jadi dia dari Allahu Akbar, set, lama diliatin sama adik gua sampai dia ruku. Pas ruku nggak ada lagi. Adik gua baru ngeh itu bukan orang. Jin. Ya udah jelas sih jin. Iya itu pasti. Iya, jin Islam. Ya. Adik gua langsung nibrit nyamperin gua. Kang, tadi ada di peserta atau guru ada yang botak nggak sih? Botak gimana? Ada memang satu guru yang botak, tapi botaknya cepak. Dia untuk memastikan. Iya, gitu ya? untuk memastikan. Kata adik gua enggak, botak pelontos. Botak pelontos nggak ada. Gue bilang, udah Rang, nggak usah cerita-cerita yang aneh-aneh dulu. Gue bilang, nanti aja ya. Kalau dari Jakarta kita udah sampai baru. Soalnya kita mau lagi mencairkan suasana dulu nih, gitu kan. Nah, pas lagi itu di kamar mandi guru ada murid yang
karena udah kebelet sementara kamar mandi penuh, izin dia pamit buang air di kamar mandi guru itu. Yang gue bilang pertama tuh gue bilang bahwa di sini angker. Iya, ya kan, di sini pusatnya nih, makanya gue suruh jadi guru-guru di situ kan. Dia mandi di situ. Di dindingnya itu suara ada yang ngetok-ngetok sama yang nyakar. Tok tok tok, ngetok-ngetok gitu kan, nyakar. Selesai, dia pikir orang iseng. Ini mah orang iseng kali, gang kecil kan. Dia ngobrol-ngobrol sama temennya, dia cerita, tadi gue lagi boker tuh, kayaknya ada warga yang rusuh katanya, gue pas lagi di kamar mandi, dia ngetok-ngetok segala macem. Gue ngomong sama dia, di sebelah kamar mandi lu itu nggak mungkin ada orang bisa lewat. Emang kenapa? Karena villa satu sama villa yang ini itu tipis banget jaraknya, orang nggak mungkin bisa lewat. Jadi rapet gitu kan, dia nempel enggak, Misa juga enggak gitu kan, jaraknya tipis banget. Tapi jarak tipis itu nggak mungkin orang tidak lewat ya? Tidak mungkin, orang sekurus apapun gua jamin nggak akan bisa lewat. Oke. Terus apa dong tadi katanya ngetok-ngetok? Udah kelar, ya udah. Lagian lu ngapain sih mandi malam-malam? Iya gue gerah lah, sekalian buang air kata dia kan. Oke, kelar segala macam. Puncaknya di sini kejadiannya. Sampai yang kena si Marisa lagi. Gue nggak tahu tuh, mungkin ada permasalahan apa, dia bisa gimana ya kan? Dia ngamuk-ngamuk, tiba-tiba dia teriak, suaranya kayak cowok. Aduh. Dan itu matanya merah. Merah semerah-merahnya mata. Kayak orang sakit mata yang banget. Waduh. Padahal sebelumnya nggak apa-apa kan. Matanya merah, motot, langsung gagah perkasa. Rek naon sih adi dia? Mau ngapain lu pada di sini? Gua nggak tahu kenapa itu si Marisa itu bisa ada di kamar guru itu. Oke. Padahal gue larang kan. Gue udah kasih tahu ini buat khusus guru. Gue nggak tahu gimana si Marisa bisa ada di situ. Ngapain semua di sini? Kalau gue terjemahin bahasa Indonesia ya. Keluar, tolong ganggu aing, jangan ngeganggu gue. Wah, langsung dong gue lari ke dalam. Astagfirullahaladzim, gue bilang. Itu merinding sejadi-jadinya saat itu. Dia berdiri, matanya merah, gagah begini kan, berdiri. Ngeliatin itu. Di situ ada mami sama ada satu guru, gue lupa namanya siapa. Cuma ada cowok satu di situ. Wah, Andi, ini bantuin mami, Andi. Gue udah pakai air garam, nggak mau. Jujur, itu gue maju aja nggak bisa. Energinya gede juga ya? Energinya gede banget. Gue keluar, manggil Masar. Ternyata Masar juga udah tahu. Supir gue, kata Masar, cari kuncen di sini, Kang, cari kuncen di sini aja. Ini udah berat. Ini udah berat nih, kata Masar. Masar pergi, nyari pulang bawa kiai, bawa ya ustadz lah ya, dari situ. Dia datang, udah diajak komunikasi, kita minta maaf semua. Jadi ternyata ada yang melanggar kita di situ. Ya satu gara-gara ngencingin patung, terus terlalu berisik mungkin. Karena jujur kata mamangnya, biasanya di villa ini disewain sama keluarga-keluarga aja. Oh gitu, nggak sama orang yang banyak rombongan kayak gitu ya? Ya itu dia sampai minta kita untuk, kan ditanya kan sebelum kiai itu datang, gue baru ingat sebelum saat itu datang, kamu mau apa? Ditanya sama guru. Kasihan nih anak tinggalin, kamu mau apa? Saya mau kalian nyembah saya. Tidak bisa, aku bilang kan. Wah jangan Pak, jangan.
Bapak jangan nanya-nanya, gue bilang gitu kan. Bapak jangan nanya-nanya. Dia langsung ngeliatin ke gue. Naon sih ningali? Gue balisin kan. Wah udah begitu langsung hawanya asli tuh gue. Wah lewat nih gue bilang bisa. Istighfar datanglah Mas Har tuh sama Kiai. Gue ditepak belakang gue, punggung. Dus baru tuh kayak yang kayak yang kedorong. Jadi posisinya saat itu yang gue rasain adalah raga gue tuh, jiwa gue kayak mengecil. Berarti makhluk itu kayak mengintimidasi ya, jatuhnya ya, gitu gak sih? Ya, kita kayak di mata dia kayak kecil gitu. Jadi nyali gue tuh tiba-tiba menciut. Iya. Datang Ustadz itu, yang gue dengar cuman yang Allahu Akbar, des, beng, baru gue. Sama manusia nggak boleh begitu. Perjanjiannya nggak begini. Udah ada perjanjian nih gue bilang nih. Panjang berarti ya sebelumnya nih. Iya, sebelumnya pernah ada kasus mungkin ya gitu ya. Bukan mungkin sih, ternyata memang ada sebelumnya ada kejadian. Nah, selesai saat itu akhirnya udah dibersihin. Si Marisa kita bawa lagi ke ruang tengah. Kiainya manggil gua, Mami, sama ada teman gua yang orang itu yang Cirebon itu, si Caplang. Kamar ini dikunci, kalian kapan pulang katanya. Kapan kalian pulang? Besok Pak, pagi katanya. Ya udah bagus. Sekarang ini kamar dikunci. Nggak boleh ada lagi yang masuk. Emang kunaon sih Pak? Jadi di situ tuh ada makam keramat dulu di bawah. Bukan makam keramat, jadi makam orang zaman dulu yang punya rumah itu dulu. Oh gitu. Jadian dia dimakamin di situ. Entah karena kasus pembunuhan atau apalah, dia dimakamin di situ. Dan pernah ada satu kejadian dia mengakibatkan, karena kan gini, makhluk itu sebenarnya tidak bisa membunuh manusia. Ya kan? Manusia mati karena ketakutan atau apa yang lalai. Ya, rasa takut yang berlebihan. Iya. Akhirnya pokoknya intinya si makhluk ini pernah menyebabkan dengan cara-caranya dia sehingga manusia ini ada satu korban. Oh gitu, udah makan korban berarti. Udah makan korban. Nah, sama warga dibikin perjanjian lah, gue nggak tahu seperti apa gitu kan, karena si ustadznya itu nggak cerita. Aman. Cuman ya itu, ini baru pertama kali lagi setelah sekian tahun, kata si ustadznya itu, setelah sekian tahun tidak ada kejadian, ini baru pertama kali lagi. Ini pasti maaf kata ustadznya, kalian melanggar apa yang sudah ada di sini. Iya sih. Gitu. Wah, Bang, gila juga ya cerita lo ya. Parah. Makanya ternyata setan juga bisa. Iya, itulah makanya kita kan ini kan orang bilang kan hidup di dua dunia, dua alam gitu kan ya. Ya kalau kita mau dihormati, kita juga hormati mereka lah gitu kan ya. Kalau kita mau dihargai, hargailah mereka juga gitu kan maksudnya. Memang sih nggak semuanya makhluk halus itu kan berarti kan sama aja kayak kita ya. Makhluk yang kasat mata gitu kan. Kadang nggak jauh beda lah, kita tuh kayak cerminan sama mereka tuh kayak bercermin gitu kan. Mereka juga ada yang baik, ada yang buruk gitu kan, ada yang jahat gitu kan. Kita pun sama seperti itu gitu ya kan. Jadi back to basic, balik lagi ke diri kita sendiri semuanya ya gitu kan. Ya seperti yang lo tadi omongin Nol. Ya lu kalau mau dihormati ya lu harus menghormati. Iya, gitu. benar. Sadar atau tidak sadar, mau bangsa kita nih dibilang bangsa tertinggalan zaman karena masih percaya dengan klinik, dengan etnik, masuk makhluk seperti itu. Sadar tidak sadar memang ada. Emang ada gitu. Jadi kayak buang air kecil kan udah disediakan tempat kamar mandi. Betul. Baiknya kalian yang mau buang air kecil dimanapun ya, di tempat-tempat yang udah disediakan lah gitu kan. Ada kamar mandi, kenapa kencingin patung kan gitu ya. Toh kita juga misalnya kita juga kalau misalnya orang maksudnya nggak sengaja ngencingin kita kan, kita juga marah kan, pasti marah gitu. Lu kurang ajar kan gitu kan. Ya nggak beda jauhnya lah sama mereka kan gitu. Nah itu sih untuk pesan moralnya ya. Pesan moralnya lah gitu, sama-sama saling menghargai, sama-sama saling menghormati gitu sih. Tapi dari sepanjang cerita lo luar biasa banget yang lo alamin, gila.
Top banget. Oke, itu aja untuk cerita pengantar tidur kalian malam ini. Oke. Nanti akan ada satu kejadian itu, makanya gue bilang yang gue rada trauma sama Ciloto. Ini sama penampakannya juga jelas banget, kan? Next episode, biar kalian penasaran. Ceritain ya di next Pasti, episode next kita episode. ya. Harus nih ya. Pasti. Biar seru. Oke. Selamat tidur. Awas ada yang nemenin tidur lo. Udah capek emang. Capek. Udah kita capek emang. Aduh, capek deh. Wah.